Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatih Rahmi, semester 6 kelas F, program studi Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 8 tentang gerak pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerak karena proses tumbuh atau rangsangan dari luar. Meskipun tumbuhan tidak mempunyai sistem saraf, tetapi menunjukkan adanya kepekaan, yaitu adanya gerakan respon terhadap beberapa bentuk rangsangan tertentu dengan menggerakkan bagian tertentu atau melakukan proses tumbuh. Gerak pada tumbuhan itu dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu gerak karena pengaruh dari luar disebut dengan gerak esionom, gerak karena pengaruh kadar air disebut dengan gerak higroskopis, dan gerak karena pengaruh dari dalam tumbuhan itu sendiri yang disebut gerak endonom atau gerak autonom. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan dari luar tumbuhan, yaitu dari faktor-faktor lingkungan. Gerak esionom ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Yang pertama itu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini terdiri atas termonasti, fotonasti, seismonasti, dan niktinasti. Yang dimana termonasti ini adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya faktor suhu. Contohnya pada bunga tulip yang mekar pada musim semi. Selanjutnya fotonasti. Fotonasti adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan sinar matahari. Contohnya pada bunga pukul 4 yang akan mekar pada pukul 4 sore hari. Selanjutnya seismonasti. Seismonasti adalah gerak bagian tumbuhan karena sentuhan atau getaran. Contohnya pada daun putri malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir, niktinasti. Niktinasti adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya gelap. Contohnya pada daun tumbuhan turi apabila malam hari menutup dan apabila pagi hari itu daunnya membuka. Yang kedua ada gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ini dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu hidrotropisme, fototropisme, geotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Yang dimana hidrotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya pada akar tumbuhan di dalam tanah menuju ke daerah yang lebih banyak air. Selanjutnya fototropisme. Fototropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya daun dan batang tumbuhan yang membengkok ke arah cahaya matahari. Selanjutnya geotropisme. Geotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan gaya gravitasi bumi. Dan yang selanjutnya stigmotropisme. Stigmotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya sentuhan dari hewan, benda, atau tumbuhan lainnya. Contohnya pada merambatnya sulur tumbuhan gadung pada pagar. Dan yang terakhir, kemotropisme. Kemotropisme ini adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan bahan kimia. Contohnya pada gerakan akar menuju tempat yang mengandung banyak zat hara. Yang ketiga ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak perpindahan tumbuhan karena adanya rangsangan yang diterima. Gerak taksis ada 2 macam, yaitu taksis positif bila perpindahan tumbuhan menuju arah datangnya rangsangan, dan taksis negatif bila menjauhi arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis, yang dimana fototaksis adalah gerak perpindahan tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya gerakan klorofil tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Dan yang kedua, kemotaksis adalah gerak perpindahan tumbuhan karena adanya rangsangan senyawa kimia. Contohnya pada spermatozoid tumbuhan lumut dan paku yang bergerak karena tertarik oleh zat protein. Selanjutnya gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh perubahan kadar air dan pengaruh kelembaban. Contohnya pada pecahnya kulit buah tanaman polong-polongan.
Dan yang terakhir ada gerak endonom atau autonom. Gerak endonom adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya pada gerak batang tanaman kacang panjang yang selalu membelit ke arah kanan. Baik, ini materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.